Oke kakak, kita lanjut lagi. Bantu subscribe kak. Gasken. Pembantaian tanpa akhir. Kultivasi Yang Ye meningkat dengan mantap dan hanya sekejap berlalu sebelum meningkat secara eksplosif ke peringkat ke-9 dari alam raja. Namun, maksud pedangnya turun ke tingkat 1 dari peringkat surga. Pendalam yang tak terhitung jumlahnya dari ras roh api yang berdiri di sekitarnya terperangah ketika mereka melihatnya langsung mencapai peringkat ke-9 dari alam raja. Dia baru saja menerobos beberapa saat yang lalu tapi dia berada di peringkat ke-9 sekarang. Bagaimana ini mungkin dia bisa langsung memusnahkan ahli Realem Monarch setelah mencapai Monarch Realem? Betapa menakutkannya kekuatannya sekarang. Mereka semua tidak bisa menghindari perasaan ngeri ketika mereka memikirkan hal ini. Kultivasi Yang Ye berhenti naik, tapi auranya masih naik. Tidak lama kemudian aura yang dia pancarkan seperti gunung atau lautan yang memberikan tekanan besar pada semua orang di sini. Qian Yan dan lelaki tua itu juga tercengang oleh pemandangan ini. Keduanya tidak menyangka bahwa kekuatan orang ini, Ye Yang, benar-benar akan naik secara eksplosif ke peringkat ke-9 dari Monarch Realem. Namun, kekuatan dan kemampuan membedakan mereka memungkinkan mereka dengan cepat menentukan apa yang telah terjadi. Qian Yan tertawa dingin, Ye Yang, meskipun mengandalkan teknik rahasia untuk secara paksa naik ke peringkat ke-9 dari Monarch Realem telah memungkinkan kekuatan Anda meningkat pesat, itu hanya sesaat pada akhirnya. Hal yang menggelikan adalah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda ingin membantai ras roh api saya. Itu benar-benar menggelikan dan sangat bodoh. Yang Ye mengulurkan tangannya dan memadatkan pedang yang kuat di genggamannya, dan kemudian dia menyarungkannya saat dia berbicara dengan ganas, dasar anjing tua, perlombaan roh api akan membayar harga yang tidak akan pernah bisa bertahan karena Anda dan cucu Anda. Segera setelah dia selesai berbicara, pedangnya meninggalkan sarungnya. Raungan pedang melesat ke langit. Seberkas energi pedang melintas ke depan, dan itu sangat cepat sehingga beberapa ahli Realem Monarch bahkan tidak bisa melihatnya. Itu adalah serangan yang membawa 15 Heaven Range yang tumpang tindih, tahap ketiga dari teknik serangan kritis, dan light speed. Hanya dua orang di sini yang bisa melihatnya dengan jelas, dan itu adalah Qian Yan dan lelaki tua di sisinya. Kedua ekspresi mereka telah berubah drastis setelah melihatnya, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terutama bagi orang tua itu, bahkan ada teror di matanya karena itu menembak ke arahnya. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan serangan ini, bagaimanapun juga dia adalah seorang half saint. Jadi, reaksinya tidak lambat sama sekali, dan dia siap untuk melakukan serangan balik pada saat yang hampir sama ketika Yang Ye menghunus pedangnya. Namun, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian Qian Yan dan pria lain itu mengungkapkan keheranan di mata mereka. Karena budidaya mereka langsung turun ke peringkat ke-9 dari alam raja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang tua itu berteriak tanpa sadar dengan keheranan. Dia baru saja akan menyerang, tetapi penurunan kultivasinya menyebabkan dia menjadi sedikit lebih lambat, dan kemudian sinar energi pedang menabrak dadanya. Pada saat yang sama, sambaran petir yang menyilaukan meletus dari Lei Lin, dan petir itu menyambar dada pria tua itu tepat setelah energi pedang itu, menyebabkan dia terlempar terbang. Lei Lin buru-buru berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Yang Ye, dan kemudian dia membungkus dirinya dengan erat di sekelilingnya seperti gurita. Air matanya mengalir tanpa henti, dan dia tampak sangat sedih. Karena dia tidak pernah diganggu seperti itu sejak dia lahir. Mulut Yang Ye tidak bisa berhenti berkedut karena seluruh tubuh Lei Lin diselimuti listrik. Listrik yang dia pancarkan tidak dapat menyakitinya di masa lalu, tetapi dia menyadari bahwa dia menjadi lebih kuat setelah dia melahap begitu banyak cahaya surgawi hitam. Setidaknya, bahkan seorang ahli Realem Monarch peringkat ke-9 benar-benar tidak berani melawan petir yang dia pancarkan. Setelah dia membuatnya bersembunyi di pagoda primordial, Yang Ye mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu tidak mati, tapi ada lubang seukuran kepalan tangan di dada orang tua itu. Lubang itu langsung menembus tubuh lelaki tua itu, memungkinkan orang lain untuk melihat menembusnya dan melihat pemandangan di belakangnya. Yang Ye tidak kecewa karena lelaki tua itu tidak akan disebut setengah saint jika dia begitu mudah dibunuh. Batu penindasan Anda benar-benar memiliki Stone of Suppression. Qian Yan dan lelaki tua itu memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka sekarang. Bagaimanapun itu adalah batu penindasan, mereka tidak menanggapi situasi dengan serius bahkan ketika Yang Ye telah meningkatkan kekuatannya ke peringkat ke-9 dari alam raja dan memiliki maksud pedang peringkat surga.
Karena mereka adalah Half Saint, dan bahkan Heaven Rank Sword Intent tidak bisa menutupi celah antara Monarch Realm dan Half Saint Realm. Kecuali itu adalah maksud pedang peringkat surga tingkat 3. Namun sekarang, mereka juga berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Itu adalah pertempuran antara ahli Realm Monarch peringkat ke-9 sekarang, dan lawan mereka adalah seorang kultivator pedang yang menakutkan. Mereka tidak percaya diri dan tenang seperti barusan, dan hanya ekspresi serius yang tersisa di wajah mereka. The Stone of Suppression adalah harta berharga dari Hallowed Halls. Bagaimana itu bisa jatuh ke tanganmu? Qian Yan berbicara dengan suara berat. Jawaban yang dia terima adalah gelombang energi pedang, dan itu seperti badai yang turun dari langit menuju Qian Yan dan pria lainnya. Sungguh lancang. Qian Yan sangat marah, dan dia menyerang Yang Ye dengan pria tua lainnya. Sayangnya, mereka sama sekali tidak dapat menyakiti Yang Ye, dan itu bahkan sampai mereka ditekan. Karena energi pedang Yang Ye terlalu menakutkan. Mereka secara alami tidak akan takut jika mereka masih di alam setengah Saint, tetapi mereka hanya ahli alam raja peringkat ke-9 sekarang. Tak seorang pun di dunia kultivasi yang sama dapat menghindari rasa takut pada energi pedang Yang Ye. Sementara Yang Ye melawan Qian Yan dan orang tua itu, dia mengendalikan 100 pedang dan mengirimnya untuk menyerang kerumunan anggota ras roh api. Pada saat ini, semua orang dalam pandangannya adalah musuh, dan karena mereka adalah musuhnya, mereka pantas mati. Para mendalam dari ras roh api binasa satu demi satu, dan tidak lama kemudian lebih dari 100 mayat telah jatuh ke tanah. Ye Yang, ras roh apiku tidak akan pernah berhenti sampai kamu mati. Mata lelaki tua itu benar-benar merah saat dia meraung. Perlombaan roh api memiliki anggota yang sangat sedikit, dan terutama untuk pria. Namun sekarang, lebih dari 100 telah meninggal hanya dalam waktu singkat. Ditambah dengan kerugian dari sebelumnya, hampir 500 anggota ras roh api telah terbunuh. Itu pasti bencana bagi seluruh ras roh api. Permusuhan di antara kita tidak bisa didamaikan sejak saat Xiaoman meninggal. Yang Ye tiba-tiba menghunus pedangnya, dan seberkas energi pedang melintas. Itu langsung tiba di depan orang tua itu, menyebabkan orang tua itu ketakutan. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami kekuatannya, dan sementara dia tidak akan mati jika dia dipukul olehnya, itu pasti akan semakin memperburuk lukanya. Pada saat itu, dia membutuhkan setidaknya 2 Fire Crystals berusia 1000 tahun untuk pulih. Energi pedang benar-benar terlalu cepat, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia menekan kedua telapak tangannya dan mendorongnya ke depan, menyebabkan telapak tangan yang menyala berkedip ke depan dan bertabrakan dengan energi pedang Yang Ye. Ledakan besar bergema saat kedua serangan mereka menyebar ke udara. Sementara itu, Yang Ye lenyap di tempat. Ye Yang, jangan berani-berani. Tiba-tiba, Qian Yan meraung dengan marah sebelum dia menghilang di tempat. Karena Yang Ye telah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kerumunan para ahli. Begitu dia menyerbu ke kerumunan, itu adalah pembantaian yang benar dan total. Sinar cahaya berkelebat saat kepala berguling ke tanah, dan darah membentuk sungai. Tidak ada yang bisa menahan satu ayunan pedangnya, bahkan ahli Realm Monarch. Tidak lama kemudian, hanya pria bertopeng, Su Ziqing, dan Qian Mei yang tersisa. Pria bertopeng itu baru saja akan berbicara ketika seutas pedang Qi menembus dadanya, dan itu menyebabkan dia menjadi kaku di tempat. Pria bertopeng itu melirik ke dadanya, lalu melirik Yang Ye yang sedang bertempur dengan Qian Yan dan pria tua itu sebelum dia berkata, kupikir itu kebetulan yang memungkinkanmu untuk membunuh Xiahou Xuan, tapi aku salah. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku yang berada di peringkat keempat pada Hallowed Rankings akan benar-benar mati di sini, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun darimu. Begitu dia selesai berbicara, untaian terakhir kehidupan meninggalkannya. Tidak ada yang tahu bahwa jenius yang menduduki peringkat keempat dari peringkat suci telah lenyap tanpa suara di dalam wilayah ras roh api. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua yang terdalam dari ras roh api di sekitarnya telah mati atau melarikan diri. Seluruh area berantakan. Elder Qian dan Elder Yu tidak bisa menyakitinya. Su Ziqing menarik napas dalam-dalam dan menarik jimat saat dia menyaksikan Yang Ye bertarung sengit melawan 2 orang setengah suci itu, tetapi dia tidak menghancurkannya. Itu adalah jimat yang diberikan kakeknya, patriark dari ras roh api, dan dia akan langsung bergegas ke sisinya jika dia ingin menghancurkannya. Namun, dia tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain karena kakeknya berkultivasi dengan pintu tertutup mutlak yang dia tolak sampai dia menerobos, dan beberapa ratus tahun telah berlalu sejak itu.
Jadi, dia merasa karena dia masih belum muncul sampai saat ini, maka kultivasi kakeknya sudah pasti tiba pada saat kritis. Su Ziqing ragu-ragu sejenak, tetapi tidak lama kemudian kekhawatirannya mereda karena Yang Ye secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Yang Ye benar-benar perlahan-lahan jatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran itu. Alasan dia bisa melawan dua Half Saints terutama karena dia meningkatkan kekuatannya dengan paksa dan telah mengaktifkan Stone of Suppression. Selain itu, dia mengandalkan kekuatan tubuhnya yang sangat tangguh dan menyerang dengan setidaknya 10 Heaven Range yang tumpang tindih setiap saat. Dengan demikian, dia mampu melawan dua Half Saints itu dan membunuh banyak orang yang terdalam dari Fire Spirit Rache. Namun, semua itu mengandalkan dukungan energinya yang dalam. Dia bisa mempertahankan semuanya pada awalnya, tetapi baik teknik menggambar Heaven Ren dan batu penindasan menghabiskan sejumlah besar energi yang dalam, dan itu menyebabkan energinya yang dalam hampir sepenuhnya habis. Aku akan mati jika ini terus berlanjut. Yang Ye mengayunkan pedang niatnya tanpa henti sementara dia berpikir, aku pasti akan menderita serangan balik dari Intent Ignition dalam 1 jam dari sekarang, paling banyak. Saya harus hidup jika saya ingin membalas dendam Xiaoman. Begitu dia berpikir sampai titik ini, Yang Ye melambaikan pedangnya dan memancarkan seberkas energi pedang, dan kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan. Setelah dia menamparkan energi pedang menjadi beberapa bagian, Qian Yan melihat Yang Ye melarikan diri, dan dia segera meraung dengan amarah, Ye yang ras roh api, saya pasti akan membunuh Anda bahkan jika Anda adalah putra dari guru surgawi Hallowed Hall. Begitu dia selesai berbicara, keduanya berubah menjadi sinar cahaya berapi-api yang ditembakkan ke arah Yang Ye. Setelah mereka bertiga pergi berturut-turut, Su Ziqing menarik pandangannya dan melirik mayat di sekitarnya. Gumpalan keganasan dan rasa sakit melonjak di matanya. Populasi ras roh api sudah menurun. Sekarang karena begitu banyak yang telah dibantai, perlu puluhan tahun bahkan 100 tahun untuk memulihkan populasinya. Kumpulkan semua ahli dan tetua ras kita yang ada di sekitar dan bunuh Yang Ye dengan sekuat tenaga. Tidak peduli siapa dia, ras roh api kita tidak akan pernah berhenti sampai dia mati. Suara Su Ziqing bergema seperti petir. Aku akan membantai mereka. Setelah dia mencapai peringkat ke-9 dari Monarch Realm, kekuatan keseluruhan Yang Ye telah meningkat berkali-kali, jadi kecepatannya tidak kalah dengan Qian Yan dan Half Saint lainnya sama sekali. Anggota ras roh api, hentikan dia! Suara Qian Yan bergema dari jauh, dan kemudian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari ras roh api melesat berturut-turut untuk memblokir jalan Yang Ye. Namun, itu tidak lama sebelum Qian Yan buru-buru berteriak sekali lagi, anggota ras roh api mundur, jangan menghalangi jalannya. Karena setiap orang dari para mendalam yang menghalangi Yang Ye bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelum mereka dibantai oleh satu ayunan pedang Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye praktis bisa langsung memusnahkan yang lebih dalam di bawah alam setengah Saint. Yang Ye meningkatkan kecepatannya hingga mencapai batasnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh pedang Qi saat dia melintas menuju kejauhan seperti sinar cahaya. Kemanapun dia lewat, semua yang terdalam dari ras roh api buru-buru minggir, dan mereka tidak berani menghentikannya sama sekali. Hampir 1 jam kemudian, Qian Yan dan orang tua itu berhenti bergerak karena Yang Ye telah lenyap. Sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit berdiri hanya beberapa kilometer dari mereka, dan nyala api bisa terlihat samar-samar menyembur keluar dari puncaknya. Dia melarikan diri ke pegunungan Inferno. Orang tua di sisi Qian Yan berbicara dengan suara rendah. Pegunungan Inferno dibentuk oleh beberapa puluh ribu gunung berapi. Bahkan seorang Half Saint tidak akan berani memasukinya dengan gegabah karena kekuatan letusan mereka adalah sesuatu yang bahkan dapat melukai seorang Half Saint. Tentu saja, gunung berapi ini tidak akan meletus pada waktu biasa lainnya, tetapi bagaimana jika seseorang meletusnya? Orang biasa sama sekali tidak akan melakukan itu karena itu sama dengan mendekati kematian. Tapi bagaimana dengan Yang Ye? Keduanya ragu-ragu. Karena dulu Ye terpojok dan membuat gunung meletus. Bahkan jika dia hanya membuat satu gunung berapi meletus, mereka pasti akan terluka parah bahkan jika mereka bisa menghindari kematian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua itu berbicara dengan tiba-tiba. Terjadi perubahan yang diharapkan. Qian Yan dan ekspresi lelaki tua itu berubah tiba-tiba karena kultivasi mereka langsung turun ke peringkat ke-9 dari alam raja, dan maksud pedang yang sangat tangguh telah menyelimuti mereka. Secercah cahaya bersinar. Itu sangat cepat, sangat cepat. Itu cepat sampai mereka hanya bisa merasakannya namun tidak dapat melihatnya dengan mata mereka. Mendesis.
Ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, mata mereka langsung terbuka lebar. Terutama bagi orang tua itu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan teror. Karena pedang ditikam ke dadanya, dan Heaven Rank Sword Intent langsung mencincang organ internalnya menjadi bubuk. Selain itu, vitalitas dalam dirinya menghilang dengan cepat. Yang Ye berdiri di belakang orang tua itu. Ye Yang Qianyan meraung marah saat dia menghancurkan telapak tangan kanannya ke depan, dan itu mengenai dada Yang Ye. Sosok Yang Ye seperti anak panah yang meninggalkan tali busur saat serangan Qianyan meledakkannya. Namun, seberkas cahaya melintas saat Yang Ye terbang, dan kemudian mayat lelaki tua itu lenyap di tempat. Qianyan tercengang di tempat dan auranya seperti badai yang mengamuk di sekitarnya dan menghancurkannya. Namun, dia tidak berani mengejar Yang Ye. Yang Ye tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan membunuh lelaki tua itu dengan satu ayunan pedangnya, yang menyebabkan teror muncul di hati Qianyan. Dia sangat ketakutan karenanya. Bagaimanapun, seorang Half Saint telah dibunuh oleh seorang ahli Realm Monarch yang baru saja menerobos ke dalam Monarch Realm. Bagaimana jika itu ditujukan padaku? Beberapa keringat dingin tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Qianyan ketika dia memikirkan kemungkinan itu, dan dia tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Karena dia tidak benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk menolaknya. Kali ini, dia sangat ketakutan. Bahkan sampai saat ini, rasa takut masih ada di hatinya. Qianyan diam-diam menatap gunung berapi untuk beberapa saat, dan kemudian sosoknya lenyap di tempat. Dia tidak berani memasuki pegunungan sendirian. Selain takut Yang Ye akan membuat mereka meledak dalam upaya bunuh diri untuk membunuhnya, dia sebenarnya paling takut dengan kemampuan Yang Ye untuk menyembunyikan auranya. Bagaimanapun, bahkan seorang Half Saint tidak dapat mendeteksi Yang Ye, dan itu benar-benar terlalu menakutkan baginya. Yang Ye segera menghela nafas lega setelah dia memasuki pegunungan dan memperhatikan bahwa Qianyan tidak terus mengejarnya. Yang Ye melirik dadanya. Pada saat ini, dadanya telah tenggelam menjadi busur yang mengejutkan. Bukan hanya dadanya, sisik naga di punggungnya juga rusak parah. Dia menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya selama pertempuran dengan dua Half Saint itu, dan dia akan berubah menjadi tumpukan bubur jika tubuhnya tidak kuat. Meskipun dia tidak berubah menjadi bubur, tubuhnya penuh luka. Apalagi, dia bahkan menghadapi masalah internal. Karena secara paksa meningkatkan budidayanya ke peringkat ke-9 dari kerajaan raja telah menyebabkan meridian dan tulang di dalam dirinya tidak dapat mendukung kekuatan seperti itu, dan mereka menderita berbagai tingkat kerusakan. Jika itu bukan pada waktu biasa lainnya, maka luka seperti itu sama sekali bukan masalah baginya. Namun, dia terluka parah oleh dua Half Saint sekarang, jadi cedera internal dan eksternal yang dideritanya lebih dari 1+1. Tapi itu bukanlah masalah paling serius yang dia hadapi. Masalah paling serius yang dia hadapi adalah kultivasinya mulai menurun. Peringkat ke-8 dari Monarch Realm. Peringkat ke-6 dari Monarch Realm. Peringkat pertama dari Monarch Realm. Yang Ye merasakan budidayanya masih akan terus menurun setelah jatuh ke peringkat pertama alam raja, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah. Bagaimanapun, dia pasti akan terbunuh di wilayah ras roh api jika dia jatuh di bawah alam raja. Karena dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui dunia lava yang mengelilingi wilayah ras roh api tanpa budidaya di alam raja. Selain itu, bagaimana dia akan melawan Half Saints of the Fire Spirit Rache jika budidayanya jatuh ke Exalt Realm? Yang terpenting, bagaimana dia membalas dendam pada Xiaoman. Orang yang menyebabkan kematian Xiaoman masih hidup sekarang. Yang Ye bersandar pada batu besar saat dia membalik telapak tangannya, dan beberapa ratus batu energi tingkat ekstrim muncul di hadapannya. Namun, dia merasa itu tidak cukup, dan dia menarik Water Soul yang diberikan wanita dari klan Putri Duyung kepadanya hari itu. Dia tidak ragu untuk menelannya. Begitu memasuki tubuhnya, lapisan es tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Selain itu, untaian energi yang tak terhitung jumlahnya tersebar keluar dari Water Soul dan melonjak seperti gelombang melalui meridiannya. Energi di dalamnya sangat kuat, dan itu tidak kalah dengan Fire Kristal yang berusia 1000 tahun. Bahkan tampak lebih kuat dari Fire Kristal berusia 1000 tahun karena kekuatan penghancur yang diciptakannya di dalam tubuh Yang Ye jauh lebih mengerikan. Karena bukan hanya tubuh Yang Ye yang tertutup lapisan es tebal, bahkan organ dalam dan meridiannya pun mulai membeku juga. Jika itu adalah orang lain atau bahkan ahli Realm Monarch peringkat ke-9, maka orang itu mungkin akan dibekukan sampai mati sebelum orang itu bahkan dapat menyerap energi di dalam Water Soul.
Untungnya, tubuh Yang Ye organ dalam, dan meridian jauh melampaui ahli monark realem biasa. Jadi, sementara rasa dingin yang diciptakan oleh Water Soul membuatnya merasa sangat tidak nyaman, itu tidak mematikan baginya. Energi Water Soul tidak cukup, jadi Yang Ye mulai dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam batu energi tingkat ekstrim tersebut. Bahkan dengan energi yang disediakan oleh Water Soul dan batu energi, Yang Ye masih merasakan auranya turun, tapi itu berkali-kali lebih lambat dari sebelumnya. 15 menit lagi berlalu sebelum auranya berangsur-angsur stabil. Tidak hanya tidak menurun di bawah alam raja, energi dari air terjun dan batu energi bahkan membuat budidayanya menunjukkan tanda-tanda sedikit membaik. Yang Ye akhirnya rileks saat merasakan perubahan seperti itu. 1 hari berlalu. Yang Ye selesai menyerap sebagian besar energi di dalam Water Soul, dan budidayanya tiba di puncak peringkat pertama dari Monarch Realm. Tiba-tiba, Yang Ye membuka matanya saat seorang wanita muncul di depannya. Fu Jinxian. Kamu benar-benar beruntung bisa selamat. Yang Ye tidak memilih untuk menyerang. Bukan karena dia tidak mau, tapi ini bukan waktu yang tepat. Dia belum selesai menyerap energi dari Water Soul yang tersisa di dalam dirinya, jadi meridian dan tulangnya masih membeku. Meskipun itu tidak parah, dan dia bahkan bisa mengedarkan energinya yang dalam, meridiannya pasti akan rusak jika dia mengedarkan energinya yang dalam dengan paksa. Kamu ingin membunuhku? Fu Jinxian menatapnya dengan tenang, dan itu tidak tampak genit seperti di masa lalu. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye berbicara sambil bekerja keras untuk menyerap energi dari Water Soul dan batu energi yang masih tersisa di dalam dirinya. Fu Jinxian berjalan dan berdiri sekitar 10 meter dari Yang Ye. Setelah itu, dia mulai mengedarkan energi yang dalam di dalam dirinya, tetapi ekspresinya tenang. Kamu bukan seorang yang sangat dalam yang suka menantang. Qian Mei dan yang lainnya salah. Kamu terdengar seperti kamu tahu siapa aku, kata Yang Ye. Dia menjawab, menurut rumor, ada kaisar pedang di benua yang lebih besar. Dia membunuh Xia Husuan yang berada di urutan ketiga di peringkat suci dan bahkan bergabung dengan seorang pendahulu yang menantang untuk membunuh setengah orang suci dari aula suci saat dia masih di alam agung. Kaisar pedang itu tidak hanya memiliki maksud pedang peringkat surga tingkat 2, dia juga memahami domain pedang, dan dia memiliki batu penindasan. Anda Yang Ye kan kaisar pedang? Yang Ye tidak. Anda memiliki nama lain, pedang iblis. Aku merasa pedang iblis lebih cocok untukmu. Yang Ye menatapnya sebentar sebelum dia berkata, aku tidak berharap menjadi begitu terkenal, bahkan orang-orang dari ras roh api tahu tentang aku. Gumpalan kegembiraan melintas di matanya ketika dia mendengar dia mengakuinya, dan dia berkata, ini benar-benar kamu. Anda benar-benar Yang Ye. Apa yang ingin kamu katakan? Yang Ye mengerutkan kening. Kita bisa bekerja sama. Fu Jinxian melanjutkan, The Hallowed Halls adalah musuh bebuyutanmu, dan mereka juga musuh bebuyutanku. Kita bisa bekerja sama. Kamu terlalu lemah. Yang Ye sangat belak-belakan. Ekspresi Fu Jinxian sedikit berubah, tetapi ketika dia mengingat bagaimana Yang Ye telah melawan 2 Half Saints sendirian, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memiliki hak untuk mengatakan itu tentang dia. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya sadar bahwa saya sangat lemah, tetapi saya masih memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Anda. Tahukah kamu bahwa mustahil bagimu untuk melarikan diri dari wilayah ras roh api tanpa bantuanku? Yang Ye menjawab, siapa bilang aku ingin kabur? Hati Fu Jinxian bergetar. Bagaimanapun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia maksud? Dia segera berbicara dengan suara rendah, setengah orang suci ras roh api yang berada di dunia luar telah diberitahu untuk segera kembali ke sini. Salah satu dari mereka telah tiba, dan lebih banyak lagi sedang dalam perjalanan. Anda pasti akan mati saat itu terjadi. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berdiri perlahan sementara es di atasnya langsung pecah menjadi pecahan kecil. Fu Jinxian tercengang di dalam hatinya karena dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar akan pulih secepat itu. Sementara itu, Yang Ye berkata, Xiaoman sudah mati. Bahkan nyawa seluruh ras roh api tidak cukup untuk menebusnya. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan membunuhmu, jadi kamu bisa pergi. Saat dia berbicara, Yang Ye mulai berjalan ke kejauhan. Fu Jinxian menghela nafas lega, dan kemudian dia bertanya, mau kemana? Untuk membantai ras roh api. Hamba pedang setengah orang suci. Berhenti di sana. Fu Jinxian tiba-tiba berteriak, tetapi dia segera menyesali keputusannya. Bagaimanapun, keberadaan yang berdiri di hadapannya seperti dewa kematian. Apa yang akan saya lakukan jika dia tiba-tiba menyerang? Karena nada bicara saya membuatnya tidak senang.
Yang Ye berhenti bergerak, lalu dia berbalik dan menatapnya. Apa? Fu Jinxian menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Yang Ye tidak berniat untuk menyerangnya, dan dia mengatur pikirannya sebelum dia berkata, aku tahu kamu sangat kuat, tapi pernahkah kamu memikirkan bagaimana setidaknya ada 3 orang Half Saints di sana sekarang terlebih lagi, mungkin akan ada lebih banyak Half Saint di jalan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu membunuh 3 Half Saint sendirian? Mungkinkah Anda berniat untuk meningkatkan kekuatan Anda lagi? Bahkan jika Anda berani melakukannya lagi, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda masih dapat melarikan diri dari mereka? Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum berkata itu masuk akal. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman pegunungan. Fu Jinxian mengertakkan gigi dan mengikutinya. Yang Ye berhenti lagi ketika dia melihat dia mengikutinya, dan kemudian dia berbalik dan menatapnya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin membunuh anggota Hallowed House dan Fire Spirit Rache bersamamu. Fu Jinxian berbicara dengan ekspresi yang sedikit buas di wajahnya, orang-orang di Aula Suci menyebabkan keluargaku hancur dan hidupku juga hancur. Aku tidak akan bisa mati dengan damai tanpa balas dendam. Adapun perlombaan roh api. Ras roh api tidak hanya tidak membalaskan dendam suami dan anak saya ketika mereka dibunuh oleh orang-orang dari Aula Suci, mereka bahkan meminta saya untuk tidak membalas dendam. Demi menghentikanku membunuh anggota Hallowed Hall, mereka bahkan memenjarakanku di dalam wilayah Fire Spirit Rache. Aku benci mereka, aku benci semuanya. Yang Ye berkata, saya minta maaf atas apa yang Anda alami. Namun, sejujurnya, terlepas dari apakah itu bertentangan dengan Hallowed Grounds atau Fire Spirit Rache, kamu hanya akan menjadi beban bagiku. Fu Jinxian berkata, saya tahu saya lemah, tapi jangan lupa bahwa saya seorang wanita, dan saya seorang wanita cantik. Saya bisa menjadi mata-mata Anda di Fire Spirit Rache dan membantu Anda mengumpulkan informasi tentangnya. Setelah Anda berurusan dengan perlombaan roh api, bawa saya ke permukaan. Saya bisa masuk ke Hallowed House juga. Pada saat itu sama saja dengan memiliki mata-mata di Hallowed House. Apakah kamu yang bertekad untuk membalas dendam? Dia menatap lurus ke matanya. Dia menjawab, alasan saya hidup dalam rasa malu adalah untuk membalas dendam. Selama saya bisa melakukan itu, maka saya bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika saya harus menjadi pelacur rendahan. Yang Ye berkata, melakukan itu pada dirimu sendiri tidak akan membuatmu membalas dendam. Hanya kekuatan yang dapat membantu Anda karena hanya ketika Anda memiliki kekuatan yang kuat Anda dapat benar-benar membalas dendam. Dia tertawa sedih sebagai jawaban, apakah menurutmu saya tidak tahu itu? Tapi apalagi yang bisa saya lakukan? Bakat alamiku hanya pada level sedang. Ditambah dengan fakta bahwa ras roh api tidak memberi saya sumber daya apapun, bahkan mencapai alam raja adalah sesuatu yang saya peroleh dengan memberikan tubuh saya berulang kali. Yang Ye, kamu adalah kesempatan terakhirku. Karena jika aku tidak mendapatkan bantuanmu, maka aku tidak akan bisa membunuh ras roh api atau Hallowed House. Selama Anda bersedia membantu saya, maka saya bersedia melakukan apapun untuk Anda sebagai imbalan. Terlepas dari betapa memalukannya hal itu. Bahkan memberikan tubuhmu, tanya Yang Ye. Dia menjawab, selama Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya kapan saja. Yang Ye menatapnya sebentar sebelum dia berkata kembali. Saya akan menghubungi Anda jika saya meninggalkan tempat ini. Adapun apakah Anda bisa membalas dendam itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ingatlah bahwa saya hanya membantu Anda karena Xiaoman. Selain Xiaoman, sebenarnya ada alasan lain, dan itu karena dia memahami rasa sakit karena tidak dapat membalas dendam. Itu seperti yang dia rasakan ketika dia menghadapi Istana Bunga dan sekolah asal. Dapat dikatakan bahwa dia sebagian besar setuju untuk membantunya karena dia merasa simpati padanya. Aku tidak akan membuatmu membantuku dengan sia-sia. Dia berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Yang Ye melambaikan tangan kanannya begitu dia pergi, lalu seberkas cahaya melintas. Roh pedang muncul di hadapannya. Selain itu, lelaki tua di alam setengah Saint yang dia bunuh dengan serangan mendadak sebelumnya berada di sisi roh pedang. Dia berkata, apakah kamu benar-benar berniat untuk menyempurnakannya menjadi seorang hamba pedang? Meskipun aku bisa melakukannya, tapi kamu mungkin tidak bisa menaklukkannya. Seberapa besar kemungkinan saya untuk berhasil? Tanya Yang Ye. Dia berpikir sejenak dan berkata, kemungkinannya tidak besar. Kekuatan roh dan jiwa Half Saint sangat kuat, bahkan jika itu adalah Half Saint yang sudah mati. Meskipun Anda berada di alam raja sekarang, jarak antara Anda dan seorang Half Saint masih sangat besar di setiap aspek.
Begitu Anda gagal, Anda mungkin mengalami serangan balik, dan konsekuensinya akan parah. Jadi saya punya kesempatan. Mata Yang Ye sedikit menyipit, ayo lakukan. Roh pedang menatapnya, mengangguk, dan kemudian membentuk segel aneh dengan tangannya sebelum menekannya ke arah mayat Half Saint. Benang pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya yang halus seperti rambut lembu melintas ke depan, dan kemudian mereka berkumpul di dalam mayat. Yang Ye bisa merasakan bahwa mereka mengubah mayat itu. Fu Jinxian benar. Dia tidak bisa melawan seluruh ras roh api sekarang. Jika dia akan menyerang sekarang, maka hasil terbaik adalah dia membunuh yang tak terhitung jumlahnya dari ras roh api sebelum bersama-sama dikejar oleh setengah orang suci ras roh api. Saat ini, Sword Intent miliknya telah jatuh ke level 1 dari Heaven Rank, dan jika itu turun sekali lagi, maka itu tidak akan dapat mempengaruhi Half Saint lagi. Selain itu, bukan hanya intent pedangnya yang jatuh pada saat itu, budidayanya pasti akan turun ke alam mulia juga. Lagi pula, dia tidak lagi memiliki Fire Crystals berusia 1000 tahun atau Water Soul. Selain itu, alasan dia bisa meluncurkan serangan mendadak dan membunuh seorang Half Saint selama pertempuran dengan dua Half Saint terutama karena Qian Yan dan orang tua itu tidak menyadari kekuatannya, dan mereka terkejut. Namun sekarang, mereka menyadari kekuatan sejatinya, jadi hampir mustahil baginya untuk melancarkan serangan mendadak seperti serangan sebelumnya. Singkatnya, dia tidak bisa bertindak gegabah jika dia ingin membalas dendam Xiaoman. Aura keganasan tidak bisa membantu tetapi melonjak darinya ketika dia terlintas dalam pikirannya. Qian Yan dasar anjing tua, tunggu saja. Yang Ye mengepalkan tinjunya saat niat membunuh melonjak di matanya. Xiaoman telah menyelamatkan hidupnya, tetapi tidak pernah dia membayangkan bahwa dia akan mati untuknya bahkan sebelum dia bisa membayarnya kembali. Dia mengerti mengapa dia bertindak seperti itu, dan itu mungkin karena rasa bersalah karena kesalahpahaman dan menyerangnya. Tapi gadis bodoh itu tidak pernah menyadari bahwa dia tidak pernah menyalahkannya untuk itu. Jadi, bagaimana dia membalas kebaikannya? Dia tidak bisa lagi karena dia sudah pergi. Satu-satunya tujuan dia sekarang adalah membalaskan dendamnya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, menekan aura ganas dan niat membunuh di dalam hatinya, lalu menahan pikirannya dan duduk bersila di tanah. Setelah itu, dia menarik lebih dari selusin batu energi tingkat ekstrim dan mulai menyerap energi di dalamnya. Dia sedang menunggu roh pedang menyelesaikan pemurnian mayat itu menjadi hamba pedang, dan kemudian dia bermaksud untuk memberi ras roh api kejutan besar yang menyenangkan. Perlombaan roh api. Di salah satu aulanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pria tua berambut putih memiliki ekspresi marah saat dia menatap Qian Yan. Ras roh api kami benar-benar telah kehilangan begitu banyak anggota dan bahkan Half Saint dalam waktu kurang dari 4 jam. Qian Yan, apa yang kamu lakukan? Qian Yan berbicara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Penjaga Lin, cucu perempuan Tong Feng harus disalahkan atas semua ini. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar membawa seorang yang sangat besar yang pemberontak kembali ke wilayah kami? Selain itu, Tong Fen dan Grand Elder terus-menerus melindungi orang yang menantang itu, Ye Yang. Itulah mengapa dia memiliki kesempatan seperti itu untuk dimanfaatkan. Itu semua adalah kesalahan Tong Feng dan cucunya. Maksudmu Tong Fen berkolusi dengan para pro-founders pemberontak? Kata orang tua berambut putih. Qian Yan menjawab, bahkan jika dia tidak melakukannya, cucunya masih membawa orang yang sangat dalam yang pemberontak ke sini, dan itu adalah wajah yang dia lindungi dari orang yang menentang itu. Tong Fen hampir tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan atas kematian semua orang yang mati hari ini. Qian Yan, pendeta pemberontak itu baru saja menerobos ke dalam Monarch Realm. Sementara itu, pria tua lain di Half Saint Realm tiba-tiba berbicara. Qian Yan mengangguk dan berkata, petir surgawi turun dari surga, dan dia mengatasi kesengsaraan surgawi. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin. Yang terlemah di antara para pro-founders yang menantang ada di Monarch Realm. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos dan mengatasi kesengsaraannya di wilayah kita? Wajah Qian Yan menjadi dingin. Cihuo, apa yang ingin kamu katakan? Orang tua bernama Cihuo berkata, dia mungkin bukan orang yang menantang. Orang tua berambut putih itu bertanya, Cihuo, apa maksudmu? Cihuo berbicara dengan suara rendah, Xuan Ming dan Half Saint lainnya dari Aula Suci masuk tanpa izin ke wilayah kami beberapa waktu lalu. Pada saat itu, alasan yang mereka berikan kepada saya adalah karena mereka mengejar seorang yang lebih mendalam dari alam agung. Saya pikir mereka menipu saya dan bermaksud menggunakannya sebagai alasan untuk memasuki wilayah kami. Tapi sekarang sepertinya mereka mungkin ada di sini untuk Ye Yang.
Karena jika dia benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan Qian Yan, maka dapat dimengerti mengapa Xuan Ming dan Half Saint lainnya tidak dapat membunuhnya. Mustahil, Qian Yan berkata, mengapa petir surgawi hitam muncul jika dia bukan seorang ahli yang menantang? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan jika dia bukan seorang yang menantang? Dia bahkan merupakan ancaman bagi Half Saints seperti kita. Orang tua berambut putih itu berkata, meskipun wanita di posisi pertama peringkat suci hanya di alam agung, tapi Qian Yan, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu pasti bisa membunuhnya? Neter Maiden wajah Qian Yan sedikit berubah karena dia secara pribadi menyaksikan betapa menakutkannya dia. Bagaimanapun, Half Saint hampir terluka olehnya selama pertempuran itu. Dia berkata, saya akui bahwa beberapa jenius yang mengerikan di dunia ini benar-benar tidak dapat dinilai dengan konvensi, tapi bagaimana orang itu, Ye Yang, dibandingkan dengan Nether Maiden? Dia bukan dari dunia kita. Apakah Anda mengatakan bahwa Ye Yang bukan dari dunia kita juga? Tapi apakah itu mungkin? Tunggu, Chihuo tiba-tiba berkata, Qian Yan, kamu mengatakan Ye Yang menggunakan pedang, dan dia memiliki maksud pedang peringkat surga tingkat 2. Qian Yan mengangguk. Pria tua berambut putih itu bertukar pandang dengan Chihuo, lalu Chihuo menarik napas dalam-dalam. Aku tahu siapa dia. Maksud kamu apa? Tanya Qian Yan. Chihuo tiba-tiba menunjuk satu jari ke Qian Yan dan meraung marah. Betapa bodohnya Anda dan cucu perempuan Anda adalah. Dia sama sekali bukan orang yang menantang. Dia adalah kaisar pedang dari benua yang lebih besar, kaisar pedang yang Ye yang membuat aula suci kehilangan banyak jenius di peringkat suci. Yang Ye. Qian Yan tercengang dan berkata, bagaimana mungkin? Bukankah dia di benua yang lebih besar? Beraninya dia datang ke sini? Bagaimana mungkin dia? Orang tua berambut putih itu berkata, jika saya tidak salah, dia ada di sini. Alasan anggota Hallowed Halls mengejarnya mungkin karena Stone of Suppression yang dimilikinya. Karena Xuan Kong binasa di benua yang mendalam, dan itu adalah kekuatan gabungan dari dia dan seorang yang mendalam pemberontak yang menyebabkan kematian Xuan Kong. Jadi, Stone of Suppression secara alami jatuh ke tangannya. Qian Yan tertegun, dan kemudian dia berkata, tidak heran. Sekarang heran. Saya penasaran mengapa dia memiliki Stone of Suppression. Jadi dia orang itu, Yang Ye, dari benua yang mendalam. Tidak ada permusuhan antara dia dan ras roh api kami. Namun sekarang, ras kita tidak hanya kehilangan begitu banyak orang karena cucu bodohmu itu, kita juga memiliki musuh yang gila. Tahukah Anda bahwa dia memiliki nama lain di benua yang mendalam? Dia disebut pedang iblis karena begitu dia menjadi gila, maka dia sepenuhnya mengabaikan semua konsekuensinya, dan dia tidak akan ragu-ragu bahkan jika itu akan membawa kehancuran bagi semua orang. Chihuo berbicara dengan suara rendah. Qian Yan berbicara dengan marah. Chihuo, apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa itu semua salah kami? Bukankah itu? Chihuo berbicara dengan marah juga. Para anggota Hallowed Hall selalu tercela, jadi tidak ada yang lebih baik jika benua yang mendalam menyeret mereka ke bawah. Tapi cucumu harus bertindak melawannya, dan kamu bahkan membunuh Xiaoman yang menyelamatkannya. Belum lagi apa yang akan dilakukan Tong Fen begitu dia kembali, hanya Yang Ye yang menjadi masalah besar. Mungkinkah ras roh api kita akan takut padanya? Qian Yan meraung marah. Ini bukanlah masalah ketakutan, tapi apakah itu sepadan? Chihuo melanjutkan, kami tidak harus menjadi musuh dengannya, dan kami bahkan dapat menggunakan dia untuk membuat Hallowed Hall tetap sibuk. Tapi bukan hanya kami tidak dapat menggunakan dia sekarang, kami bahkan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengannya. Cucu perempuanmu itu benar-benar pantas mati. Baiklah, berhenti berkelahi. Orang tua berambut putih itu berbicara dengan tiba-tiba, masalah penting yang dihadapi adalah mencari cara untuk melenyapkannya dan tidak terlibat dalam konflik internal. Keduanya terdiam. Ayo, mari kita cari melalui pegunungan Inferno. Selain itu, beritahu penatua lainnya untuk kembali secepatnya. Kita harus melenyapkan Yang Ye atau kita akan memiliki masalah tanpa akhir di masa depan. Roh pedang menatap Yang Ye saat dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin ingin mencobanya? Yang Ye mengangguk dan berkata, hamba pedang setengah suci akan sangat berguna bagiku. Saya harus mencoba apapun yang terjadi. Dia memperingatkan, hati-hati. Menyerah jika itu benar-benar tidak mungkin. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa dan pikiran Anda. Jangan khawatir, aku akan menyerah jika itu tidak mungkin. Yang Ye berjalan ke mayat Half Saint itu, dan kemudian jiwa dan energi spiritualnya berubah menjadi sinar lampu hijau yang melesat ke tengah alis mayat itu.
Begitu mereka masuk, energi jiwa yang sangat kuat dan energi spiritual melonjak keluar dari dalam mayat dan bergerak bersama energi jiwa Yang Ye untuk masuk melalui pusat alis Yang Ye. Wajah Yang Ye langsung berubah pucat pasi saat dia terlihat kesakitan. Meskipun Half Saint sudah mati, energi jiwa dan energi spiritualnya belum menyebar karena roh pedang telah melestarikan mereka, dan itu hanya jauh lebih lemah dari sebelumnya dan kemauannya telah dilenyapkan. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan oleh ahli monark realem biasa. Jika Yang Ye adalah ahli realem monark biasa, maka hanya dalam waktu singkat ini sudah cukup untuk merusak jiwanya dan menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Terlepas dari apakah itu kekuatan jiwa, pikiran, atau kemauannya, semuanya jauh melampaui ahli realem monark biasa karena SWOT intent yang dimilikinya. Itulah mengapa dia bisa menanggung dampak dari energi jiwa setengah orang suci dan energi spiritual. Untuk benar-benar mengubah mayat menjadi hamba pedang, dia harus menggunakan energi jiwa dan energi spiritualnya untuk membentuk jiwa dan merek spiritual di dalam mayat. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Karena terlepas dari apakah itu Half Saint atau seorang pendengar biasa, energi jiwa dan energi spiritual mereka akan menolak secara naluriah. Itu adalah proses-proses yang menyakitkan. Terutama karena dia menghadapi Half Saint. Waktu berlalu secara bertahap begitu saja, dan wajah Yang Ye menjadi semakin pucat sementara butiran keringat mulai menutupi dahinya. Di sisi lain, jenazah sedikit gemetar. Tiba-tiba, ekspresi roh pedang berubah. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kemudian 3 sinar cahaya muncul di bawah Yang Ye, mayat, dan kakinya sendiri. Setelah itu, ketiganya menghilang di tempat. Kurang dari 3 napas waktu setelah mereka menghilang, Qian Yan, Chi Huo, dan penjaga Lin muncul di tempat Yang Ye beberapa saat yang lalu. Orang tua berambut putih itu melihat sekeliling, dan dia tetap diam untuk beberapa saat sebelum dia berkata aura Penatua Yu, dan aura seseorang yang bukan manusia tetap ada di sini. Yang Ye mungkin bisa membantu. Dia punya bantuan. Qian Yan bertanya, apakah itu Half Saint? Orang tua berambut putih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa dia mampu membunuh Xiao Xuan yang menduduki peringkat ketiga pada peringkat suci, mampu membuat kelompok Xuan Ming tidak berdaya melawannya, dan mampu melancarkan serangan mendadak dan membunuh Penatua Yu. Dia sama sekali bukan orang biasa. Selain itu, kita harus sangat berhati-hati terhadap kemampuannya menyembunyikan auranya. Kirimkan energi spiritual Anda dan bentuk penghalang energi yang mendalam di sekitar Anda juga. Jangan biarkan dia membalikkan keadaan lagi. Qian Yan dan Chi Huo mengangguk. Meskipun Yang Ye hanya di Monarch Realm, mereka tidak berani meremehkannya sedikit pun. Berpisah dan cari dia. Jangan menyerang begitu Anda menemukannya dan menunggu kami berkumpul di lokasi Anda. Kita harus berusaha untuk membunuhnya dengan satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, kalian berdua harus berhati-hati. Ingat apa yang saya katakan, sosok lelaki tua berambut putih itu bergetar sedikit sebelum dia menghilang di tempat. Sosok Qian Yan dan Chi Huo bergetar dan menghilang di tempat juga. Di dalam salah satu gunung berapi, roh pedang membawa Yang Ye dan mayat itu bersamanya dan berhenti di atas batu besar. Hamparan lava bergelombang berada beberapa kilometer di bawah mereka, dan gelombang jantung melonjak dari bawah. Untungnya, gelombang panas ini diblokir oleh energi pedang roh pedang. Tiba-tiba, roh pedang berseru pelan saat dia melihat ke bawah menuju lava yang bergelombang. Lava itu bergelombang seperti lautan bergelombang, dan tanpa henti menghantam dinding batu hitam pekat di sekitarnya. Selain itu, beberapa hal terlihat samar-samar terlihat bergerak di bawah lahar. Ada makhluk hidup di bawah lava alis indah roh pedang bersatu sedikit. Tiba-tiba, ledakan besar bergema, dan kemudian naga api yang panjangnya lebih dari 1 kilometer dan sepenuhnya terbentuk dari lava melesat ke udara. Itu di alam raja. Yang Ye membuka matanya tapi roh pedang tiba-tiba berkata, lanjutkan apa yang kamu lakukan, serahkan sisanya padaku. Saat dia berbicara, dia mengetukkan kaki kanannya dengan ringan ke batu besar, dan kemudian dia melayang seperti daun. Dia tampak gesit dan anggun yang tak terlukiskan. Roh pedang melayang di udara saat dia menatap naga yang menyala itu. Dia sepertinya tidak bergerak sama sekali, namun pedang yang terbentuk dari energi muncul di hadapannya. Dia mengambil gagang pedang di tangannya yang cantik, dan kemudian dia berbicara dengan lembut, pedang fana.
Segera setelah dia berbicara, roh pedang menghilang bersama dengan pedangnya, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya yang melesat secara eksplosif ke arah naga yang menyala itu. Murid Yang Ye mengerut karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mampu membedakan roh pedang dari pedang di tangannya. Tepatnya, dia merasa seperti dia adalah pedang, dan pedang itu adalah dia. Dia menjadi satu dengan pedangnya. Penyatuan pedang. Yang Ye menyaksikan sinar cahaya bertabrakan dengan naga yang menyala, dan hanya sekejap berlalu sebelum sinar cahaya melesat ke naga yang menyala itu sebelum muncul dari ekornya. Naga yang menyala itu berhenti di tempat dan sesaat hening terjadi. Itu meledak di tempat dan berubah menjadi aliran lava yang tak terhitung jumlahnya yang memercik ke sekitarnya. Betapa hebatnya Yang Ye menarik pandangannya, namun pemandangan dari sebelumnya masih bermain di benaknya. Kecepatan yang diungkapkan oleh roh pedang barusan tidak kalah dengan teknik kecepatan cahaya sama sekali, dan bahkan mungkin lebih cepat. Yang paling penting, kekuatannya tidak kalah dengan teknik serangan kritis tahap ketiga. Selain itu, roh pedang tidak memiliki maksud pedang atau energi yang dalam, dan dia hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan. Namun, itu persis serangan yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Seberapa kuat jadinya jika saya mengeksekusinya dengan SWOT Intent, Critical Strike, dan Light Speed? Dia tidak ragu bahwa itu benar-benar akan jauh melampaui kekuatan 15 Heaven Range yang tumpang tindih. Tentu saja, itu akan menjadi hasil yang sama sekali berbeda jika dia bisa tumpang tindih 20 atau bahkan lebih Heaven Range. Jika dia mengejutkan musuhnya, dia bahkan bisa membunuh seorang Half Saint dengan satu serangan. Saya harus berbicara dengannya setelah saya selesai dengan ini. Yang Ye membuang pikiran yang mengganggu dalam pikirannya dan mulai berkonsentrasi untuk berurusan dengan energi jiwa dan energi spiritual dari mayat. Roh pedang mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Hanya lambaian tangannya yang biasa ini menyebabkan banyak pedang tebal di lengan menutupi udara di depannya, dan kurang dari 2 napas waktu berlalu sebelum hampir 20.000 pedang muncul, semuanya melesat ke permukaan lahar sebelum dengan cepat membentuk formasi melingkar yang menutupi permukaan lahar. Menekan, dia berteriak pelan sebelum menekan tangannya ke bawah. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam formasi pedang melingkar, dan kemudian lolongan rasa sakit langsung bergema dari dalam lava. Sosok besar di bawah lava menyerang tanpa henti pada formasi pedang, menyebabkannya bergemuruh. Sayangnya, itu tetap kokoh seperti batu, dan tidak lama kemudian makhluk di bawah lava itu berhenti menyerang dan mulai berenang menuju kedalaman lava. Roh pedang menatap ke arah lava beberapa saat sebelum dia menjentikan jarinya, dan kemudian benang energi pedang yang setipis rambut lembu melesat ke lahar. Sekitar 15 menit berlalu begitu saja, lalu dia sedikit mengernyit karena masih belum mencapai dasar. Setengah jam lagi berlalu, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah karena dihancurkan oleh kekuatan misterius. Apa yang salah? Suara Yang Ye tiba-tiba bergema. Dia berbalik dan melihat ke atas, dan dia melihat seorang lelaki tua berdiri di sisi Yang Ye. Itu persis orang tua di alam setengah Saint dari sebelumnya. Dia bertanya, "Kamu berhasil?" Yang Ye mengangguk dan berkata, "Saya pasti akan mati jika saya tidak mencapai alam raja. Tetapi begitu saya mencapai alam raja, saya mampu menahan energi jiwa dan energi spiritual setengah orang suci. Tentu saja, itu terutama karena jiwa dan jiwanya sama-sama telah dimusnahkan. Jadi perlawanan mereka hanya naluriah, dan karenanya tidak terlalu sulit bagi saya. Itu karena dia tidak terlalu kuat." Dia melanjutkan, "Jika itu adalah tuanmu, penatuamu, atau Luyan, maka kamu akan langsung kehilangan akal sehat setelah melakukan kontak dengan energi jiwa dan energi spiritual mereka." Yang Ye tertawa getir dan tidak melanjutkan topik ini. Dia menatap lahar dan berkata, "Kamu memiliki ekspresi serius di wajahmu sekarang. Apakah ada sesuatu yang menakutkan di bawah lava?" Dia menjawab, "Setidaknya ada lebih dari 1000 makhluk Monarch Realm di bawah sana, dan sangat mungkin makhluk Half Saint Realm hadir di sana juga." Ekspresi Yang Ye sedikit berubah, bagaimana mungkin lebih dari 1000 ahli Monarch Realm, dan bahkan Half Saint? Bagaimana ras roh api bisa takut pada Hallowed Hall jika mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia berkata, "Saya tidak tahu. Tapi pikirkanlah itu. Mereka mungkin akan dimusnahkan berkali-kali di masa lalu jika mereka hanya memiliki kekuatan yang Anda lihat di permukaan. Selain itu, kelompok Xuan Ming dari Hallowed Halls tidak berani masuk tanpa izin ke wilayah mereka juga. Saya berasumsi bahwa Fire Spirit Rache mungkin memiliki semacam kartu truf.
Kartu truf itu mungkin sesuatu yang lain, atau mungkin saja deretan gunung berapi ini. Hati Yang Ye sedikit merosot. Ada lebih dari 10.000 gunung berapi di seluruh pegunungan. Jika setiap gunung berapi memiliki banyak ahli yang tinggal di bawah lahar, maka ras roh api akan benar-benar menakutkan. Kami banyak mencari tubuh utama saya secepat mungkin, dia tiba-tiba berkata. Saya bisa merasakan bahwa itu sudah diambang ketidakmampuan untuk menekan para Profounders yang menantang. Begitu mereka keluar dari segel, mereka mungkin mencoba untuk menghancurkan tubuh utama saya secepat mungkin karena itu adalah ancaman besar bagi mereka. Kami akan pergi setelah Qian Yan mati, kata Yang Ye. Seseorang akan datang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, itu adalah Half Saint. Dia akan berada di sini paling lama dalam 10 napas waktu. Yang Ye melirik hamba pedang setengah Saint barunya, dan kemudian gumpalan keganasan muncul di matanya. Di saat yang tepat. Oke kakak, terima kasih.